Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Di video kali ini kita akan bahas saham dari sektor perbankan dengan valuasi murah dan rutin membagikan dividen yield di atas 5%. Saham perbankan pertama yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau saham BJBR. Walaupun pada kuartal 3 di tahun 2024 ini menurun, tetapi jika kita melihat valuasi PBV saham Bank BJBR ada di angka 0,63 dibandingkan dengan rata-rata valuasi PBV-nya dalam 10 tahun terakhir di 1,34. Nilai EV to EBITDA BJBR saat ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata saham perbankan yang ada di bursa. Nilai ini tinggi dapat disebabkan dari investasi yang dilakukan perusahaan saat ini cukup banyak mengurangi free cash flow BJBR. Dengan PE ratio saat ini di angka 6,7 kali jika kita melihat data histori 10 tahun terakhir rata-rata PE rasio saham BJBR ada di angka 9,55. Sudah terkoreksi sekitar 48% dari harga tertinggi tahun 2021. Saat ini saham BJBR masih dalam fase downtrend. Namun dengan valuasi PBV dan PE ratio saat ini ada peluang yang cukup menarik. Menariknya BJBR rutin membagikan dividen dalam 14 tahun terakhir dan membagikan dividen sebesar 9,95% di tahun 2024. Jika dilihat lebih dekat pergerakan harga sahamnya saat ini ada support terdekat di harga 935 dan resisten terdekat di 1055. Tipikal saham high dividend selalu meninggalkan jejak gap down yang terlihat di saham ini terdapat dua gap di harga atas. Saham kedua masih datang dari perbankan daerah yaitu saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sama seperti BJBR, laba BJTM di kuartal ketiga tahun ini menurun, namun kabar baiknya pada tahun 2024 aset BJTM meningkat. Saat video ini dibuat valuasi PBV perusahaan ada di angka 0,67 dan jika melihat data rata-rata PBV-nya dalam 10 tahun terakhir di angka 1,11. Nilai EV to EBITDA BJTM saat ini 13,39 cukup baik bila kita bandingkan dengan saham BJBR pada pembahasan pertama. Dengan PE ratio saat ini di angka 6,38 kali jika kita melihat data histori 10 tahun terakhir rata-rata PE rasio saham BJTM ada di angka 7,83. Sudah terkoreksi sekitar 48% dari all-time high-nya saat ini saham BJTM masih dalam fase downtrend. Menariknya BJTM rutin membagikan dividen dalam 12 tahun terakhir dan membagikan dividen sebesar 9,8% di tahun 2024. Jika melihat lebih dekat pergerakan harga saat ini ada support terdekat di harga 520 dan 496 dengan resisten terdekat di 600. Tipikal saham high dividend selalu meninggalkan jejak gap down yang terlihat di BJTM ini terdapat dua gap di harga atas. Ketiga ada saham BTPS atau Bank BTPN Syariah, walaupun laba usaha yang dihasilkan perusahaan terus menurun tiap tahunnya. Tetapi valuasi saham BTPS sudah terbilang cukup menarik dengan PBV saat ini di angka 0,78 dan nilai rata-rata 10 tahun terakhir di angka 3,5. Namun bila kita asumsikan harga menuju PBV 1, maka saat ini BTPS diskon sekitar 30%. Nilai EV to EBITDA BTPS saat ini 24,4 dapat dibilang cukup baik. Dengan PE ratio saat ini di angka 8,32 kali masih cukup tinggi dengan kasus saat ini laba usahanya terus menurun setiap tahunnya dan jika kita melihat data histori 10 tahun terakhir rata-rata PE rasio saham BTPS ada di angka 17,38. Sejak 2021 sudah terkoreksi sekitar 77% dan sampai saat ini belum ada tanda pembalikan arah harga sahamnya terus mencetak all-time low. Baiknya menunggu ada volume tinggi yang diikuti dengan kenaikan serta akumulasi, dan perhatikan terkait hasil laporan keuangan kuartal 4. Ketiga ada saham NISP atau Bank OCBC NISP. Perusahaan konsisten mencetak pertumbuhan laba yang konsisten dengan growth yang cukup tinggi. Saat ini PBV saham NISP ada di angka 0,78 dan nilai rata-rata 10 tahun terakhir di angka 0,79.
Karena perusahaan dapat menunjukkan konsistensi growth yang baik dalam mencetak laba usaha, maka wajar bila investor seperti Pak LKH membeli saham ini, dan bukan tidak mungkin valuasi saat ini masih tergolong cukup murah. Nilai EV to EBITDA NISP saat ini 22,02. Dan dengan PE ratio saat ini cukup rendah di angka 6,38 kali karena laba usahanya yang terus meningkat, dan jika kita melihat data histori 10 tahun terakhir, rata-rata PE rasio saham NISP ada di angka 8,36. Sudah naik sekitar 130% dari fase awal uptrendnya. Saat ini NISP masih mampu mempertahankan momentum kenaikan. Dan menariknya mulai rutin membagikan dividen sejak tahun 2022 dengan yield saat ini di angka 5,33%. Jika melihat pergerakan harganya saat ini, ada support terdekat di 1320 yang dapat diperhatikan. Sempat mencoba break resisten di 1445 namun belum berhasil. Disclaimer: selama belum turun di bawah area 1180, momentum uptrend NISP kemungkinan masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham BNGA atau Bank CIMB Niaga. Perusahaan konsisten mencetak pertumbuhan laba yang cukup baik. PBV saham BNGA saat video dibuat ada di angka 0,85 dan nilai rata-rata 10 tahun terakhir di angka 0,68. Memang dari data PBV saat ini di atas rata-rata 10 tahun terakhir, yang berarti para investor saham Banga memiliki ekspektasi tinggi ke depannya karena konsistensi perusahaan dalam mencatatkan pertumbuhan laba usaha yang baik. Nilai EV to EBITDA BNGA saat ini 19,02. Dan dengan PE ratio saat ini cukup rendah di angka 6,56 kali karena laba usahanya yang terus meningkat, dan jika kita melihat data histori 5 tahun terakhir, rata-rata PE rasio saham BNGA ada di angka 7,35. Sudah naik sekitar 330% dari fase awal uptrendnya di tahun 2020, saat ini sudah menunjukkan penurunan momentum dari uptrendnya. Menariknya perusahaan mulai rutin membagikan dividen sejak tahun 2018 dengan yield saat ini di angka 7,01%. Saat ini ada support terdekat di 1730 yang dapat diperhatikan. Momentum pergerakan saat ini belum berhasil menembus resisten terakhirnya. Selama belum turun di bawah area 1550, momentum uptrend saham BNGA masih cukup kuat. Namun kita juga harus melihat data laporan keuangan dan sentimen ekonomi lainnya, tidak bisa hanya dari satu data saja. Dari kelima saham yang sudah kita bahas, menurut Sobat Invest bagaimana? Apakah harga saham yang sudah kita bahas tadi valuasinya sudah cukup menarik? Atau sudah mulai mengkoleksi saham tersebut? Disclaimer Sobat Investra ID. Sebenarnya dalam menganalisa suatu saham kita tidak dapat mengandalkan hanya satu atau dua data. Tetap perhatikan risiko yang dapat Anda ambil dan tetap lakukan analisa sendiri karena keputusan investasi ada di tangan Anda. Apabila suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk terus support channel Investra ID, dan terima kasih telah menonton.